Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mapel pembelajaran prakarya kelas 7 bersama Bu Sari Dewi. Pada materi pembelajaran kali ini, Ibu akan sampaikan bab yang keempat, yaitu produk kerajinan dari bahan plastik dan kertas. Sebelum Ibu lanjutkan, kita telaah dulu, kalian lihat dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengetahui fungsi kerajinan dari bahan plastik dan kertas. 2. Menyatakan pendapat tentang prosedur membuat karya kerajinan dari bahan plastik dan kertas sebagai ungkapan rasa syukur kita serta rasa bangga kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, merancang pembuatan karya kerajinan dari bahan plastik dan kertas beserta modifikasinya berdasarkan orisinilitas, ide yang jujur terhadap diri sendiri, serta membuat dan mempresentasikan karya kerajinan dari bahan plastik dan kertas dari wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan rasa tanggung jawab. Berkarya kerajinan dari bahan plastik dan kertas. Banyak keuntungan yang dapat kita peroleh dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita dapat mendesain suatu produk sesuai dengan kebutuhan atau kreativitas kalian. Di samping dapat dilakukan sebagai hobi, membuat produk kerajinan secara mandiri dan tekun akan memunculkan keinginan untuk menjual produk tersebut sehingga dapat menghasilkan uang, terlebih jika diproduksi dalam jumlah yang banyak. Berkarya kerajinan dari bahan plastik dan kertas. Adapun contoh produk kerajinan dari bahan plastik dan kertas, ya kalian bisa lihat di tayangan slide. Pesawat kertas berbentuk 3 dimensi untuk mainan, patung naga dari plastik bekas untuk dekorasi eksterior taman. Prosedur pembuatan produk kerajinan. Sumber-sumber inspirasi dalam berkarya untuk memperoleh gagasan dapat berasal dari lingkungan alam maupun imajinasi kalian. Melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar, seseorang dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitas sebagai modal membuat suatu produk kerajinan, khususnya yang berbahan plastik dan kertas. Nah, yang pertama, membuat tempat pensil. Tempat pensil berfungsi untuk menyimpan pensil, pulpen, alat penghapus, atau peralatan tulis lainnya. Tempat pensil dapat diubah dengan memanfaatkan botol plastik yang sudah tidak dipakai lagi. Syaratnya, botol tersebut memiliki kualitas plastik yang masih bagus dan tidak terlalu tipis. Persiapan alat dan bahan. Bahannya dulu, yaitu botol plastik dari oli atau minuman, terus papan kayu setebal 1 cm, tutup botol atau pasta gigi, paku, lem kayu, pilok. Peralatannya gergaji, cutter, pensil, kuas, palu, dan penggaris. Adapun langkah-langkah pembuatan tempat pensil. Dalam pembuatan tempat pensil terdapat 8 langkah yang perlu kalian selesaikan. Yang kedua, membuat tas plastik. Tas selama ini sangat bervariasi bentuknya, menyesuaikan waktu dan situasi yang digunakan. Oleh karena itu, salah satu upaya menghasilkan tas yang bersifat unik tidak harus terbuat dari kulit, akan tetapi dapat terbuat dari plastik. Tas yang terbuat dari plastik tentunya akan menarik jika didesain dan dikerjakan secara sungguh-sungguh. Persiapan alat dan bahan. 4 kemasan plastik ukuran 450 ml, bisban atau bias pita, renda katun atau renda air dan kain untuk pelapis, resleting atau kancing tarik, penggaris, gunting, jarum, benang jahit, serta mesin jahit. Langkah-langkah pembuatan tas plastik. Terdapat 7 langkah yang perlu kalian selesaikan. Berikutnya, membuat kolase. Koran atau majalah yang terbuang di tempat sampah dapat dimodifikasi menjadi sebuah kerajinan kolase yang indah.
Kerajinan kolase dengan memanfaatkan kertas bekas dapat menghasilkan sebuah kerajinan yang indah untuk dinikmati keindahannya. Persiapan alat dan bahan. Bahannya adalah majalah bekas, koran, kain dasar, renda atau pita, lem, dan benang. Adapun alatnya, gunting, pensil, dan jarum. Langkah-langkahnya ada 5 langkah yang perlu diselesaikan. Nah, untuk langkah-langkahnya akan Ibu bahas untuk pertemuan minggu berikutnya. Untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat bertemu kembali. Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.